tapi tertipu. Temanya beramal tapi tertipu. Kalau bahasa Palembang tertipu itu apa, Bro? Mudi. Iya, tertipu. Kenapa terbudi? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, apa jawabannya? Orang yang tidak punya dinar. Kata Nabi, salah, bukan orang yang tidak punya dinar. Orang yang saat dibangkitkan pada saat hari kiamat, dia membawa seluruh amalnya, banyak amal, tapi amalannya habis total, tidak ada yang tersisa. Padahal amal dia banyak. Nah, orang yang seperti ini tertipu, ngerasa banyak amal, ternyata amalnya sudah tidak ada lagi. Nah, makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu. Bukan tidak ada amal. Kalau orang yang tidak sholat kan jelas, orang yang tidak mau puasa kan jelas. Tapi orang-orang yang termasuk orang alim, ahli dalam beribadah, tapi dia tertipu, merasa amal banyak, ternyata amalnya tidak ada diterima, tidak ada yang diterima. Nah, makanya kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang tertipu itu. Mari kita awali Quran surah Al-Kahfi, surah 18 ayatnya 103. 103, 104, 2 ayat. Surah 18 ayatnya 103, 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Satu lagi. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah karena mereka tidak mempercayai terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal yang mereka kerjakan pada hari yang tua. Iya, di situ ada tak amalannya, Bro? Di ayat yang terakhir dibaca. Ada, tapi ditimbang tidak? Enggak, Allah nggak nimbang. Padahal amalnya banyak. Ini orang tertipu. Bukan tidak ada amal, bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak ngaji, bukan orang yang tidak puasa, bukan orang yang ibadah, alim. Beda ini. Makanya di Quran itu ada orang-orang yang soleh, taat, tapi dia masuk neraka. Di hadis juga ada orang-orang yang taat, tapi dia masuk neraka. Nah, di awal ayat 103, di dalam ayat ini Allah berfirman, katakanlah Muhammad SAW, apa perlu, kata Allah, kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi, orang-orang beriman itu, kata Allah, ini orangnya bukan orang kafir. Kalau orang kafir mah kan jelas dia, ya kan? Kalau orang kafir kan nggak usah dihitung, nggak usah dibahas, dia tidak masuk pembahasan. Tapi yang kita bahas ini orang-orang yang beriman dan termasuk orang-orang yang taat.
Nah, kenapa perbuatannya dan apa yang membuat dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang beriman yang dimaksud dalam ayat ini? Allah katakan orang yang paling rugi itu adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Dia berbuat tapi sia-sia. Bahkan mereka itu Allah katakan sudah berbuat sebaik-baiknya. Orang taat, orang baik. Bukan hanya orang-orang yang hanya sekedar dalam berbuat baik aja, bukan. Mereka orang-orang yang memang berbuat baik sebaik-baiknya. Nah, terus apa yang menyebabkan amal orang ini tidak diterima? Padahal kata Allah dia sudah berbuat sebaik-baiknya, dia amal yang menjadi penyebab amal mereka itu tidak diterima atau tertipu tadi. Ayat berikutnya Allah katakan mereka itu juga orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat Allah. Orang yang rajin beramal tapi dia juga rajin melakukan apa yang Allah larang. Syarat masuk surga dipenuhi, syarat masuk neraka dipenuhi juga. Ada yang tahu enggak nama syarat masuk surga itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Udah dilaksanakan belum? Udah. Salahnya syarat masuk neraka juga dilaksanakan. Iya. Contohnya apa? Syarat masuk neraka itu ada yang tahu? Nah tuh, riba, ya, bohongin suami, bohongin istri, kondangan masih mere-mere, nyanyi-nyanyi. Itu syarat masuk neraka. Terus kenapa yang dikerjain semua? Itu penyebabnya. Orang alim tapi dia juga bermaksiat. Ya kan? Itu penyebabnya. Terus nanti gimana nih kalau misalnya masuk surga juga syarat masuk surga dipenuhi, syarat masuk neraka juga ya udah masuk dua-duanya. Masuk neraka dulu. Iya kan? Nanti akhirnya masuk surga. Iya. Karena tidak ada nilai orang seperti itu. Iya, salahnya. Nah, kemudian Allah katakan yang kedua, mereka berarti tidak percaya dengan pertemuan dengannya. Apa kata Allah? Orang yang ahli beramal seperti ini, amalnya sia-sia. Bahkan Allah ogah nimbangnya. Oke, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia bawa seluruh amal soleh. Bukan orang tidak ada amal soleh, bukan banyak amal soleh. Dan Allah tidak memberi penimbangan terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada hari kiamat nanti itu ditimbang. Ada yang ditimbang, ada yang tidak. Orang yang banyak amal soleh yang tidak ditimbang ini orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, ya. Rajin juga merugi. Padahal gibah itu tahu sendiri dosanya lebih kejam dari daripada tahu. Daripada tahu. Ada ayatnya di Quran itu, ya kan? Coba ibu-ibu kalau gibahin orang itu, kalau misalnya yang kita gibahin itu ternyata benar ada pada dia, hukumnya apa? Buka aib dong. Iya. Kalau benar buka aib. Kalau tidak ada, lebih kejam dari. Iya. Tahu rupanya. Makanya ngaji di bunda anak. Iya, mari ingetin terus. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya, selain orang soleh ini amalnya tidak ditimbang, ya kan, di akhirat nanti di ayat berikutnya Allah katakan, dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Silakan baca artinya. Itulah balasan mereka berupa neraka. Ya, selain amal mereka Allah tidak timbang, walaupun amalannya banyak. Yang kedua Allah katakan tempat mereka
neraka jahanam. Orang yang banyak amal soleh masuk ke neraka dalam Quran ini. Tapi kalau yang di dalam hadis Rasulullah SAW, orang soleh yang masuk neraka itu siapa? Yang pertama ahli sedekah, ahli dalam bersedekah. Yang kedua ahli dalam berdakwah. Yang ketiga orang yang sering berjuang di jalan Allah. Tapi mereka masuk neraka. Kenapa bisa? Karena yang mereka lakukan bukan karena Allah, di antaranya karena riya. Makanya orang yang beramal, rajin beramal tapi riya itu termasuk orang-orang yang tertipu. Sama kayak orang rajin puasa sunnah tapi tidak bayar utang gadis, itu namanya tertipu, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tertipu orang yang seperti itu. Nah ibu-ibu coba ingatin ya, waktu gadis usia 15 tahun udah dibayar belum? 7 hari dalam 1 tahun. Umur 15, 7 hari. Umur 16, 7 hari lagi. Umur 18, 7 hari lagi. Udah dibayar belum? Utang itu. Rajin puasa Senin Kemis itu tertipu itu. Sama kayak orang rajin sholat sunnah tapi tidak sholat. Nah itu sama, tertipu. Iya, harusnya yang wajib dulu. Dan termasuk orang-orang yang tertipu itu. Jadi orang yang beramal sehebat apapun amalnya, kalau dia itu tertipu ya. Orang yang rajin beramal sunnah tapi meninggalkan yang wajib itu tertipu, termasuk orang tertipu. Nah di antara penyebab amalan yang tidak diterima ini, di antaranya kenapa? Karena dia mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang tadi syarat masuk surga dikerjakan, syarat masuk neraka dikerjakan juga. Nah itu salahnya di antara penyebabnya. Jadi orang yang seperti ini termasuk tertipu. Kalau dikerjain semua itu tertipu. Dan ini dilarang di dalam Al-Quran. Coba buka surat 3 ayat 70-71. 70-71 tentang larangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Perintah dikerjakan, larangan di Al-Imran ayatnya 70-71. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Iya. Penyebab amal orang-orang yang beramal soleh tidak diterima tadi ada dua. Kalau yang di Quran surat Al-Kahfi, satu kata Allah, mereka itu suka mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya dia berbuat baik tapi ayat-ayat Allah diingkari, larangan dikerjakan. Di dalam ayat ini Allah katakan, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu tahu itu haram, kamu tahu itu batil, kamu tahu kalau itu tidak boleh. Kenapa kok masih dikerjakan? Larangan tadi maksudnya. Padahal kamu itu orang-orang yang berbuat baik. Di ayat berikutnya juga Allah katakan apa? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan? Orang yang mengerjakan perintah, larangan dikerjakan, berarti dia sudah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Padahal di Quran surat Al-Isra Allah katakan apa? Wa qul ja'al haqqa wa jahaqal batil. Yang batil dengan yang hak itu tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bisa. Makanya di sini Allah katakan, apa kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, padahal kamu mengetahui tentang hal itu. Nah ini penyebab orang-orang yang beramal soleh, ahli dalam beribadah, sehingga amalnya tidak terima. Orang yang banyak amal soleh tapi tidak diterima, ini termasuk orang-orang yang tertipu dalam beramal. Contohnya banyak Bapak Ibu yang dimuliakan dalam Al-Quran, itu banyak orang yang ahli beramal tapi amalnya tidak diterima. Penyebabnya apa?
menyamakan kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa saja. Coba buka surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 27. Surat 5 ayatnya 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang artinya orang yang beramal tapi tidak bertakwa diterima. Takwa itu apa? Secara umum takwa itu apa? Melaksanakan perintah. Nah, yang seperti ini Allah terima. Kalau dikerjain semua berarti tidak tak sealim apapun orang itu. Kalau semuanya dikerjakan, dia termasuk orang yang tidak diterima Allah. Jangan nunggu nanti. Dia dibilangin kayak itu, "Ustaz, perkara diterima atau tidak itu urusan saya dengan Allah." Ini udah keputusan Allah dalam Quran. Makanya kata Nabi, hisab dirimu sebelum Allah hisab. Jadi alat hisab nih namanya. Ini kalau dengan yang ada sekarang saja sudah tergambar, apalagi nanti kelamaan. Makanya Quran itu barometer kebenaran untuk melihat benar atau tidak, salah atau tidak Quran. Nah, ini diantaranya. Jadi kalau yang selama ini mungkin ada hadis dan ayat seperti yang dalam Quran surat Hud itu, yang sering kita dengar hadis dan ayatnya, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Perbuatan baik itu menghapus keburukan. Itu berlaku hukum yang sama. Perbuatan baik yang setelahnya diiringi dengan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk juga menghapus kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Banyak. Contoh misalnya, orang yang tertipu dalam beramal, orang yang rajin beramal tapi dia sirik, habis amal. Kita tuh kadang-kadang bukan salah ya. Kita terlalu banyak fokusnya dengan amalan yang dikhawatirkan batal. Contoh, lagi sholat takut batal, ya kan? Sampai wajahnya tuh kemerah-merahan, nahan angin, takut batal. Benar. Bulan Ramadan takut marah, ya kan? Sampai buat PR, tunggu selesai Ramadan. Wah, khawatir batal itu. Benar. Pada saat umroh, tidak apa-apa bayar dam, beli kambing 1 atau puasa 3 hari. Yang penting hajinya tidak batal, umrohnya tidak. Pada saat ibadah betul. Harusnya pada saat semua ibadah yang sudah kita kerjakan, ada selanjutnya, ada hal-hal yang bisa membatalkan seluruh amal yang sudah diterima. Ada ucapan yang kalau kita ucapkan tadi sholatnya diterima, hajinya diterima, setelahnya itu kita kerjakan, hajinya bisa terhapus loh. Gara-gara ucapan. Gibah tadi. Bohong. Sholat, puasa, haji yang kita kerjakan ini udah diterima, jelas pahalanya. Ada perbuatan yang kalau kita kerjakan itu bisa menghapus seluruh amal. Di antaranya munafik yang suka ingkar. Kalau berbicara itu menghapus seluruh amal yang udah diterima loh. Quran surat 9. Ini kadang-kadang
udah dipanggil mak haji, udah dipanggil mak umroh, ditelepon, yuk lah di mana? Lah di jalan, padahal masih di rumah. Habis pahalanya itu selama ini. Iya, padahal udah mak haji, padahal udah dipanggil mak umroh. Lu udah umroh ya, kayak mak umroh. Ya masa haji dipanggil mak haji, kalau yang udah umroh ya panggil mak umroh dong. Mak umroh. Iya mak umroh, bukan mak subah. Ya makanan. Nah di dalam ayat ini Allah minta kepada Nabi Muhammad SAW ceritakan yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Untuk apa diceritakan? Agar jadi pelajaran hidup buat kita. Jadi jangan sampai, maksud Allah itu jangan sampai kita beramal seperti Qabil. Ya kan? Kenapa? Kedua putra Adam ini sama-sama berkurban. Habil berkurban, Qabil berkurban, termasuk taat. Ya kan? Tapi selesai berkurban, apa kata Qabil kepada saudaranya? Sesungguhnya aku berencana membunuhmu. Perintah dikerjakan, larangan di. Mendengar perkataan saudaranya seperti itu, padahal belum dilakukan. Kalau bahasa kita, amal Allah terima banyak amal takwa. Yang melaksanakan perintah menjauhkan amal itu tidak diterima. Kalau kau perintah dikerjakan, larangan di. Iya. Yang kita penuhin itu syarat masuk surga saja. Syarat masuk nerakanya tidak usah. Kalau pengen masuk, itu salahnya kita. Tahu syarat masuk neraka apa ibu? Bohong, rupi, ya kan, gibah, mere-mere, nyanyi, itu semua, ya kan, nari-nari pinggir jalan, itu termasuk, itu syarat masuk. Maksudnya kalau kita penuhi ya joget di TikTok, termasuk. Artinya kalau syarat masuk neraka itu kita penuhi, ya otomatis masuk neraka. Tapi kita juga sholat, syarat masuk surganya kita penuhi. Yang bingung itu sebenarnya kita apa mereka itu? Ya kita, kalau masuk emang ini sama, yang bajunya bumi. Pengen masuk surga tapi syarat masuk neraka juga dipenuhi. Ya kan? Iya, saya tadi. Tapi nyampe sini nyadar dia pun. Pas ngaji, oh iya ya, salah saya kayak. Kita ngaji, makanya ngaji itu kita untuk ngingetin. Ya harus dicas, ngingetin. Ya. Karena gerakan ibu-ibu tahu bahaya, menimbulkan apa namanya? Keinginan. Ya kalau yang jingoknya itu bapak ada bini, kalau ada bini namanya? Nah, itulah. Makanya ibu-ibu kadang-kadang tidak pernah berzina dapat dosa zina. Iya, karena yang bapak dari berzina ya bawa dosa zina ibu-ibu, padahal tidak pernah berzina. Dari mana? Dari hal-hal yang beraurat tadi tidak udah jaga. Makanya aurat itu perlu dijaga. Ya jangan sampai, karena setiap yang namanya aurat itu pasti menimbulkan hasrat. Ya kalau laki-laki normal, nah itu yang bahaya ya. Nabi Yusuf itu normal nggak? Makanya waktu digoda tuh tergiur dia. Makanya yang masih kalau bersama laki-laki normal, ibu-ibu jangan, bahaya. Kalau tidak normal lah ya. Dia suka sama cowok, nggak tahu aurat udah nafsu. Nah tapi kalau dia dengan laki-laki normal, jangan, bahaya. Ya kalau dia punya istri, kalau enggak, iya. Kalau enggak ada suami dan ada istri, coba gimana coba? Kan akhirnya dia bermaksiat. Nah ini kisah ya, kisah supaya jadi pelajaran. Ternyata salah kalau seandainya perintah dikerjakan, larangan di. Bahkan amalnya si Qabil ini tidak diterima, padahal dia berkurban. Habil berkurban, Qabil berkurban, tapi punya Qabil tidak diterima. Kenapa? Dia mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan seluruh amal. Pertanyaannya, kok begitu besar ya orang yang beramal, ahli dalam beramal, tapi dia juga melakukan dosa yang Allah larang. Kok sebegitu besarnya sampai seluruh kebaikannya tidak diterima? Karena orang yang seperti ini pun termasuk orang sombong dalam Quran. Orang yang menolak kebenaran itu orang sombong. Makanya kata Nabi SAW, sealim apapun orang, kalau ada kesombongan di dalam hatinya, kan berupa perbuatan, di dalam hati saja ada kesombongan kepada Allah atau kepada manusia, maka haram baginya neraka. Kembali, iya, haram baginya surga. Udah kan dia mulai tadi. Udah.
Nah sombong itu apa? Ya seperti iblis. Iblis sombong, disombongkan Allah. Kenapa? Dia tidak mau melaksanakan perintah. Jadi orang Islam yang tidak mau sholat, melaksanakan yang wajib itu sombong. Sebaliknya Nabi Adam juga disombongkan oleh Allah. Kenapa? Perintah dikerjakan, larangan di sama-sama Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam keluar, iblis keluar. Kenapa? Sama-sama sombong terhadap perintah dan larangan. Coba lihat kisahnya di surat Al-Baqarah surat 2. Kisah iblis dengan Nabi Adam. Ayatnya 34 35. Kisah sombongnya Nabi Adam dengan iblis. Quran surat 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lihat kasusnya, Bu. Nabi Adam dengan iblis itu persamaannya apa? Sama-sama penduduk surga. Yang kedua, persamaan Nabi Adam dengan iblis apa? Sama-sama melakukan kesalahan di dalam surga. Apalagi persamaannya? Sama-sama Allah turunkan dari surga. Ya kan? Bedanya apa? Nabi Adam tobat nasuha, iblis tidak tobat, hanya minta perpanjangan waktu saja. Itu bedanya. Sama-sama penduduk surga. Nah, sombong yang pertama itu, definisi sombong itu menolak kebenaran. Ibu-ibu kalau pakai mobil baru, tas baru, kacamata baru, sendal baru, bros baru, sombong enggak? Tidak sombong enggak. Yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Kalau berupa yang perintah, sholat, puasa yang wajib-wajib dia tidak mau. Makanya orang yang paling dibenci Nabi SAW itu siapa? Orang miskin, sombong. Ya, siapa dia? Orang miskin agak sholat itu sombong, ya Allah itu sombong. Ya kan? Ada orang kaya itu malah kaya dan sombong. Karena sombong itu bukan perkara-perkara harta saja, tapi perkara-perkara menolak kebenaran. Nah, ini kisah tentang iblis yang menolak kebenaran. Di dalam ayat ini Allah perintahkan, dan ialah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak. Nah, ini menolak kebenaran, menolak perintah. Kata Allah, dia sombong. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau bayar utang puasa wajib, itu orang sombong. Makanya kalau yang masih bayarlah, nanti suatu kata itu sombong. Dan dia termasuk golongan yang kafir karena menolak dan diingkar. Yang kedua, kisah Nabi Adam. Apa perintah kepada Nabi Adam? Allah perintahkan, wahai Adam. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Sami'na wa ata'na. Dia tinggal. Ada perintah yang kedua, kata Allah, wahai Adam, perintah lagi dari Allah, makan semua yang ada di surga. Sami'na wa ata'na. Itu perintah ibadah. Kemudian yang terakhir ada larangan untuk Nabi Adam, tapi jangan dekati pohon ini. Perintah dikerjakan, larangan
melakukan apa yang Allah haramkan, Nabi haramkan, sekalipun dia ahli dalam beramal, dia orang sombong, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga. Orang yang ada kesombongan di dalam hati, orang sombong. Nah, kalau di sini kan tidak ada nih kata sombongnya. Kalau iblis kan jelas disebut kata Allah tadi sombong. Nah, ini tidak ada di sini sombong, cuma disebut zolim. Nanti kamu termasuk orang yang zolim, maksudnya orang yang merugikan dirinya sendiri. Kata sombongnya ada di dalam Quran surat Al-A'raf. Setiap larangan Allah dan Rasulnya kita kerjakan, kata Allah, itu orang-orang yang sombong. Coba lihat kata sombongnya kepada orang-orang yang melakukan apa yang dilarang. Quran surat Al-A'raf ayatnya 165. Surat 7. Surat 7 ya 165. Quran surat Al-A'raf ayatnya 165. Falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna alladhina yanhaun anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yaksiqun falamma atau amma nuhu anhu wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka setelah mereka melupakan apa yang diberikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ada kata sombong nggak di situ? Ada. Apa penyebab mereka dikatakan oleh sombong? Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang kami, maksudnya yang dilarang dikerjakan, itu orang sombong. Nah, ya, makanya seluruh amal nggak diterima itu dan alasannya dosa besar, sombong. Di ayat 165 ya. Jadi pembahasannya, maka setelah mereka melupakan apa yang kami peringatkan kepada mereka terhadap larangan tentunya, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang yang berbuat jahat, yang suka melarang, jangan syirik, tidak boleh bertangis, tidak boleh salaman dengan ipar, tidak boleh, apalagi salaman dengan laki tetangga, tidak boleh, haram. Haram itu kadang-kadang hanya disentuh haram. Ada yang disentuh enggak haram. Coba kalau mangga tetangga lagi berbuah, udah lewat pegang-pegang haram enggak? Tidak. Mangga tetangga, kalau laki tetangga kalau mangga tetangga baik, kalau dipegang-pegang tidak tapi kalau dipetik, jadi ada yang bukan punya kita dipegang, ada yang tidak haram. Kayak anjing, pegang haram enggak? Tidak. Yang haram itu dimakan. Tidak najis. Najis itu bulunya tidak najis, yang najis itu liurnya sama dagingnya. Iya, tapi pegang laki orang haram. Iya lah, haram lah.
kita salaman, nggak boleh salaman. Nggak boleh, dilarang salaman. Iya, nggak usah salaman. Siapa lagi yang nggak boleh? Dulur suami yang laki-laki jangan disalami. Seluruh dulur yang laki-laki. Ya, sama ibu-ibu juga sama ya. Kami juga sama. Saudara perempuan ya dari pihak istri jangan dipegang. Tidak boleh. Haram. Lemak megang monggo tetangga enggak haram. Ada yang dimakan baru haram. Ada yang dimakan baru haram. Ya itu tadi. Pegang tidak haram, tapi dimakan baru haram. Ada yang ditengok haram, tanpa disentuh haram. Tengok aurat. Nah, ingat yang nyanyi joget-joget meri-meri tadi itu aurat. Makanya kami jingoknya haram. Yang paling banyak dosanya semakin banyak laki-laki melihat, semakin banyak dosa yang punya badan. Nah, itu namanya dosa jariah. Itu merusak amal soleh semua, karena itu semua diharamkan. Ya kan? Karena yang terlarang itu bukan saya. Ya. Karena gerakan perempuan itu aurat. Gerakan model yuk. Tahu kan gerakan model? Kalau gerakan mamang Taiwan tidak berarti berat. Berat. Iya berat mamang berat. Tapi kalau model, iya gerakan model aurat jelas. Iya. Ya, kita tahu. Nah, enggak tahu nafsu boleh ya. Kemudian selanjutnya Allah katakan kami akan timpakan kepada orang-orang yang zolim. Ingat Nabi Adam tadi diberi gelar zolim kan? Ya kan? Jangan dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang yang zolim. Orang yang melupakan apa yang Allah larang itu termasuk orang yang zolim. Dan kami selamatkan orang yang melarang berbuat jahat, akan kami timpakan siksa yang keras kepada orang-orang yang zolim. Kenapa? Karena dia selalu berbuat fasik. Fasik, zolim, melampaui batas itu gelar untuk orang-orang yang beriman yang tidak taat itu. Jadi orang yang beriman yang tidak taat itu kita bergelar namanya zolim, fasik, pendusta, munafik. Itu semua gelar untuk orang-orang yang beriman tapi tidak taat. Tapi kalau yang taat ada juga namanya takwa, soleh, ya kan, wali, sebutan-sebutannya. Nah kemudian di dalam ayat berikutnya setelah Allah katakan orang-orang yang melarang orang-orang berbuat jahat itu akan kami selamatkan. Dan orang-orang yang selalu melakukan apa yang Allah larang itu akan kami azab dengan azab yang pedih. Kenapa? Jawabannya 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap apa yang telah kami larang, katakan kepada mereka, jadilah kamu kera, termasuk orang yang dikutuk. Walaupun tidak jadi kera, ya, tapi dia sudah menjadi orang-orang yang dikutuk. Dia akan mempunyai pribadi-pribadi seperti kera. Ya. Nah itu contohnya. Nah ini diantara alasan kenapa sih orang yang alim tadi kok amalannya sia-sia. Penyebabnya diantaranya dia melakukan dosa besar, yaitu dosa kesombongan terhadap Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solusinya bagaimana? Tetap ada solusi. Solusinya itu tobat nasuha. Ya, solusi yang pernah seperti ini. Karena Nabi Adam setelah dia turun ke bumi, dia mengatakan apa kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Nah, kita juga yang seperti ini ibadahnya, supaya ibadah kita tidak rusak, kita harus tobat nasuha. Syarat tobat nasuha itu wajibnya, rukunnya 3. Berhenti, menyesal, jangan ulangi lagi. Sampai kapan ini 3 ini harus kita taati? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini kunci tobat. Dilihat dari 3 ini. Orang yang setiap malam sholat tobat, tapi dia melanggar 3 ini, maka tobatnya tidak diterima. Karena kunci tobat itu bukan di sholat tobat, tapi 3 ini. Berhenti tidak? Ada orang ini setiap malam sholat tobat 2 rakaat, 4 rakaat, pagi-pagi udah berumpi dengan bibit sayur. Berarti tidak tobat dong. Karena dia tidak memenuhi rukun tobat yang berhenti. Berarti belum berhenti. Sehebat apapun orang yang alim itu, kalau dia masih berarti dia tidak tobat. Nah tapi kalau dia berhenti, wah bener dia, seminggu udah ngerumpi, sebulan nggak ngerumpi lagi, setahun nggak ngerumpi lagi.
pagi udah berhenti. Enggak. Kalau ulang berarti tidak dia memenuhi. Ya, saya salah ya berarti dia. Nah yang kita khawatirkan ibu-ibu, yang kita khawatirkan itu kalau tidak sempat tobat, nah itu yang hancur. Ya. Kenapa tidak sempat tobat? Dikhawatirkan kita tidak sempat tobat karena hari, jam, tanggalnya kita tidak dikasih tahu. Berapa banyak orang lagi mere-mere pingsan mati. Tidak sempat tobat berarti habis seluruh amalnya. Berapa banyak orang yang sehat walafiat lagi ngerupi mati. Ayo. Habis ini yang nggak sempat tobat. Orang yang wafat dalam keadaan seperti ini, yang nggak sempat tobat, padahal dia orang alim. Yang kata Nabi ada orang yang ahli amalan sorga, sejengkal lagi dia masuk ke dalam sorga, tapi dia jadi ahli neraka. Siapa? Orang ini. Sebaliknya ada orang yang ahli amalan neraka, sejengkal lagi masuk ke dalam neraka, tapi dia jadi ahli sorga. Siapa? Orang-orang yang memang dia banyak perbuatan buruk di akhir hayat dia sempat tobat nasuha. Jadi memang kuncinya tobat nasuha. Nah tapi yang kita khawatirkan banyak orang itu lagi karaoke mati, lagi nyawer, lagi chattingan dengan bini orang, chattingan dengan laki orang, mati. Semua tobat berarti itu dosa besar dan semua amal tidak ditimbang oleh Allah. Mana? Kita lihat. Ini yang cerita yang tidak sempat tobatnya. Orang yang melakukan dosa tapi dia tidak sempat tobat. Coba lihat Quran surat An-Nisa ayatnya 97. Ini kisah yang tidak sempat tobat ya. Ini yang kita khawatirkan kalau tidak sempat tobat. Kalau sempat tobat ya alhamdulillah. An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, pada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya mereka. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini agak sempat tobat. Kalau sempat tobat ya aman. Kalau yang sempat tobat, Quran dan hadis pun dalilnya. Dalilnya zaman Bani Israel ada orang yang membunuh 100 orang. Tobat dalam keadaan tobat mati. Masuk surga dia, bunuh 100 orang. Tapi di akhir hidupnya dia tobat. Nah ini tidak ada yang sempat tobat, bahaya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Ingat pesan Allah kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang yang zolim. Yang di Quran surat Al-A'raf tadi, orang-orang yang zolim itu siapa? Orang-orang yang selalu melakukan apa yang Allah larang. Itu zolim. Maksud zolim itu apa? Orang yang suka merugikan diri sendiri. Itu contoh. Kalau mati dalam keadaan seperti ini, seluruh amal jangan harap ditimbang. Tidak ditimbang. Tadi sudah tahu. Nah, tapi sebanyak apapun dosa orang itu, kalau dia sempat tobat,
Ya kan? Sekalipun dosanya sebesar bumi, ampunan Allah lebih besar dari muka bumi ini. Tapi sempat tobat. Nah, yang kita khawatirkan itu tidak sempat tobat. Nah, terus gimana solusinya? Ya mulailah hari ini pensiun dari ngerumpi, pensiun bohongin kawan. Ini kadang-kadang sama pengajian tuh, ayo dari mana? Awas dulu. Amalnya tidak diterima, itu termasuk orang-orang yang tertipu. Bohong itu termasuk dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari gelarnya munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia puasa Ramadan, kata Nabi. Walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia haji, kalau dia punya 3 ini dia munafik. 1, apabila berbicara, apabila dia berjanji, apabila dia percaya, walaupun sholat 5 waktu, walaupun dipanggil ma'aji, dia disebut Nabi munafik. Tergantung kebenaran. Ada kategori, ada 3 memang diperbolehkan Nabi. Suami istri berbohong, tapi untuk nyenengin laki, untuk nyenengin istri, bukan untuk yang lain, cuma itu. Boleh. Berbohong apalagi untuk kebenaran, mendamaikan orang, boleh. Ya kan? Berbohong lagi yang ketiga apa? Untuk strategi perang, berbohong boleh. Ya, buat jebakan berbohong boleh. Untuk 3 ini yang lain tidak boleh. Dosa besar. Bisa keluar dari Islam kalau dia tidak tobat nasuhana. Kebiasaan orang-orang munafik itu gitu. Dan ini orang-orang yang munafik itu beribadah dalam badan mereka termasuk orang-orang yang tertipu. Nah, makanya di sini Allah katakan kepada malaikat mengatakan, bagaimana kamu? Mereka menjawab, kami ini orang yang tertindas dengan judi Mekah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah. Kalau memang pergaulan kita sekarang itu maka membawa kita kepada hal yang pasif, ngajak nongkrong, ngajak ngopi, ngajak ngobrol, mending nggak usah cari kawan yang kayak di pengajian sini. Kenapa? Karena majelis taklim itu di Quran surat An-Anfal, tempat bahagianya orang beriman itu majelis taklim. Tempat nambahnya iman itu dalam Quran majelis taklim. Untuk menambah hidayah itu di majelis taklim. Pengen belajar jadi orang baik itu di mana? Di majelis taklim. Makanya berkumpul lah. Makanya sampai Nabi SAW memberikan gelar majelis taklim itu taman-taman surga di dunia. Ya. Apalagi gelar majelis taklim? Majelis taklim itu diberi apa? Jalan untuk menuju ke majelis taklim. Makanya orang kalau udah majelis itu bahagia. Mungkin dari pas berangkat tadi ada yang berbalah dengan kucing. Misalnya berbalah dalam hatiku kucing ya, aku balik dari ngaji kakek awas. Iya, nak marah ini balik. Pas ngaji dari Pak Bunda Ana selesai, hilang gajiku, maafin besi, hilang itu, hilang benar itu. Aduh, amarah itu bisa padam gara-gara majelis taklim. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah katakan karena orang-orang yang seperti ini tadi wafat. Ini kalau Bunda pengen tahu, ini kasusnya apa? Ini sahabat Nabi ini, bro. Sahabat Nabi yang tidak hijrah ke Madinah. Tidak ada sahabat Nabi itu masuk neraka nih, ya kan? Sahabat Nabi yang tidak hijrah ke Madinah, terjadilah perang pertama kali. Mereka ini hidup di Mekah, di mayoritas orang kafir, dipaksa mereka ikut perang melawan saudaranya sendiri. Mereka mati. Padahal Islam loh ini, bro. Ini sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi ini, bro. Masuk neraka ini. Ya, jadi tidak peduli mau sahabat Nabi, mau anaknya Nabi, mau istrinya Nabi, mau keturunannya Nabi. Kalau salah, salah. Tidak ada istilah tuh bisa memadamkan api neraka cuma keturunan, itu tidak ada. Ya, jangan mau tertipu. Kemudian selanjutnya sekarang kita lihat contoh-contoh amal orang-orang yang tertipu. Selain orang yang alim tapi dia suka melakukan apa yang Allah larang. Ya. Yang kedua contohnya apa lagi? Kita lihat surat 9 ayatnya 69. Ini termasuk orang-orang yang beramal tapi tertipu. Contohnya surat 9 At-Taubah. Ayatnya 69. Contoh. Quran surat 9 ayatnya 69. Kalladzina min qablikum kanu asadda minkum quwwatan wa akthar wa
خلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Keadaan kamu kaum munafik dan musyrik seperti orang yang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bagian dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ada di situ amalnya sia-sia dunia dan akhirat. Apa penyebabnya? Mereka suka bercakap yang batil, yang haram. Makanya yang haram itu pun harus kita jauhi. Yang haram itu bukan hanya makanan. Giliran diajak makan haram, nggak mau. Dibayar kasih duit, nggak mau. Giliran makan haram, nggak mau. Ngomong haram. Jadi yang haram itu bukan hanya makanan. Makanan haram ada, omongan haram, penglihatan haram, pendengaran haram, perbuatan tangan haram, langkah kaki haram. Yang senang-senang pinggir jalan termasuk langkah kaki yang haram gitu. Yang mere-mere maju cantik mundur cantik itu langkah kaki yang haram. Langkah kaki haram. Penyakit hati yang diharamkan apa? Iri, dengki, tamak, segala macam itu semua hal yang haram itu banyak. Yang haram itu banyak, bukan hanya makan. Nggak boleh. Nah itu penyebabnya. Jadi mereka suka apa? Mereka suka beramal tapi mereka ngomong-ngomong yang batil. Di zaman Nabi SAW ada orang yang ahli beramal. Dilaporkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, si fulan itu ahli beramal. Mereka orang-orang yang senang beramal, tapi ya Rasulullah, kami tidak aman dari lisan mereka, selalu ada di bibir mereka. Apa jawaban Nabi? Neraka buat orang-orang yang ahli beramal seperti itu. Ahli beramal. Kenapa? Yang menyebabkan amal mereka tidak diterima di sini karena mereka suka bercakap yang batil. Nah, cakapan batil itu banyak. Bohong, ingkar janji, termasuklah makanya di sini disebut apa? Munafik. Apalagi fitnah, adu domba. Ya. Besok dengan kuning baik, hari besok lagi dengan yang biru baik, jelek yang kuning, itu namanya adu domba. Itu seluruh amal yang tidak diterima. Nah makanya kita itu jangan hanya takut saat ibadah. Oke, saat sholat jangan batal, saat puasa jangan batal, saat haji umroh jangan batal. Amal nih, kalaupun semuanya sudah aman jadi amal soleh, ingat setelahnya itu ada hal-hal yang membatalkan seluruh amal. Ya kan? Bukan pada saat ibadah saja. Ya, waktu ibadah mau sampai merah nahan kentut. Karena takut bang. Giliran sudah sholat, amal sholatnya diterima, sedekahnya diterima, tidak takut batal. Buktinya ngomongin orang, tidak takut batal. Buktinya ingkar janji, tidak takut batal. Harusnya takut saat ibadah kita takut batal, ya kan? Selesainya juga jangan sampai melakukan ucapan dan perbuatan yang bisa membatalkan ini ucapan gitu. Ucapan yang membatalkan seluruh pahala. Padahal mereka beramal. Contoh lagi, misalnya kita lihat lagi di antara contoh orang-orang yang tertipu dalam beramal. Kita buka surat Al-Baqarah. Ini contoh berikutnya. Beramal tapi tertipu.
Surat 2 ayatnya 264. Ayat terakhir ya punya hari ini ya. Surat 2 ayatnya 264. Surat Al-Baqarah ayatnya 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Padahal mereka berbuat baik. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada amal sama sekali. Sama kayak yang di Quran surat Al-Ma'un, disebut Allah berdusta agama, padahal dia sholat. Apa Allah katakan? Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Tapi disebut Allah berdusta agama, padahal sholat. Makanya kata Nabi SAW, ada umatku selama 62 tahun dia sholat. Bukan tidak sholat, tapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Kenapa? Di antara penyebabnya dia termasuk pendusta agama. Bukan tidak sholat yang kita bahas ini orang yang alim, ya. Makanya kita tipu tadi. Kalau dia tidak sholat, tidak puasa, sudah dibahas jelas apa yang dirugikan, apa yang tertipu, memang dia tidak mau. Yang kita bahas ini orang-orang yang alim. Nah intinya, kesimpulannya Budia, semua yang dilarang dikerjakan ini. Walaupun munafik itu sebenarnya yang larangan dikerjakan, pendusta agama itu larangan dikerjakan. Yang sedekah ini yang dikerjakannya apa? Di antaranya ria. Suka nyebut-nyebut, bahasa Palembangnya itu bangkel-bangkel. Kalau udah aku gitu dulu, mengaji itu bangkel namanya. Itu ya, jadi hal-hal yang seperti itu, sebaik apapun ini tidak boleh tuh. Jadi bahasanya sebut-sebut, bahasa Indonesia ya, kalau orang Palembang bilang itu bangkel-bangkel. Anak-anakku tuh kaca-kaca lupa kulitnya, padahal dulu dari kecil pula yang ngurus. Sampai kuliah segala macam, nikah pun nikahkan sekarang. Tapi seluruh amal soleh dia bangkel-bangkel tadi. Itu tidak boleh. Nah itu termasuk orang-orang yang tertipu dalam beramal. Berapa tadi tertipu? Nah contohnya di sini apa? Orang-orang yang sedekah. Satu penyebabnya apa? Suka nyebut-nyebut yang bangkel-bangkel, atau menyakiti perasaan. 2. Mengimpakkan hartanya karena ria. 3. Kemudian ria, atau orang-orang yang bersedekah tapi dia tidak beriman. Sedekahnya orang kafir. Atau dia sedekah di surat 9, rajin sedekah tapi dia tidak sholat 5 waktu. Ada kan?
dalam Quran yang surat 9 dia sedekah, rajin sedekah tapi tidak sholat 5 waktu. Sebaliknya, orang yang rajin sholat 5 waktu tapi dia tidak sedekah, pendusta agama. Termasuk orang-orang yang tertipu dalam beramal seperti ini. Nampaknya dia beramal, termasuk orang-orang yang baik, tapi sebenarnya nggak ada amal soleh. Nah makanya jangan sampai kita termasuk di kelompok-kelompok yang seperti ini. Intinya, ya, semua yang dilarang Allah jauhi. Makanya perintah Allah itu perintah kerjakan, larangan bukan dikerjakan tapi dijauhi semaksimal mungkin. Makanya orang yang sholat, melaksanakan sholat itu pahalanya besar, ada jaminan surga. Orang yang menjauhi dosa besar dan dia berhasil menjauhi di antara dosa yang Allah larang, juga dalam Quran surat An-Najm itu jaminannya surga. Ada orang yang masuk surga karena sholat, ada orang yang masuk surga karena dia menjauhi dosa besar. Itu pahala. Sama-sama berjuang, sama-sama taat. Ini perintah kerjakan baru dapat pahala. Yang satu ini perintah jangan kerjakan dapat pahala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk tuan rumah yang telah menyiapkan tempat ini, semoga rumah ini diberkahi Allah, semoga rumah ini istiqomah di jalan Allah, semoga keluarganya diberi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Semoga anak cucunya mendapat berkah Allah, jadikan anak-anak cucu soleh dan soleha, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan cita-citanya, dan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan buat kita semua, semoga sehat walafiat, diberi Allah taufik dan hidayah taat sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa